Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala alaihi salatu wassalam kama jaa fi sahihi Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, a'azanallahu ayyakum. Tema kita hari ini tentang fikih pengobatan atau fiqhut tadawi. Jadi bukan tentang tata cara berobat atau mengobati, bukan. Ya, karena kita bukan sedang training bagaimana ngobatin orang, tetapi membicarakan hukum-hukum Islam terkait pengobatan yang terjadi di tengah masyarakat. Karena hidup kita selalu terikat dengan syariah, halal haram, boleh tidak boleh. Maka dalam berobat pun bagi muslim dan muslimah hendaknya tidak melupakan sisi halal haramnya, sisi boleh dan tidak boleh, ya, apa yang dia lakukan di saat berobat. Ada beberapa hakikat yang perlu kita ingat-ingat, yaitu yaitu yang Allah tegaskan dalam beberapa ayatnya. Yang pertama surat Asy-Syu'ara, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Jika aku sakit, maka dialah yang akan menyembuhkannya. Kita sakit beragam sebab, bisa karena kelalaian kita sendiri atau kelalaian orang lain, bisa karena faktor yang disebabkan perilaku hidup kita yang tidak sehat, atau memang dibikin oleh orang lain. Kita mah sehat-sehat aja, tapi ada orang buang sampah sembarangan di kanan kiri di jalanan, dan kita pun setiap hari lewat situ, akhirnya kita pun kena juga. Ada sebab-sebab yang sifatnya kauniyah, sebab-sebab yang sifatnya sunnatullah kehidupan. Ketika seseorang mendekat dengan sumber sebab penyakit, maka dia akan sakit. Itu sesuatu yang sifatnya sunnatullah. Namun kita harus meyakini pula Allah yang menyembuhkan. Dokter dia bukan penyembuh, karena yang namanya asy-syafi, penyembuh, adalah Allah. Dan doanya pun kita juga udah hafal. Ya Allahumma adhibil ba'sa rabban nas isfi anta syafi. Engkau adalah penyembuh. Dokter itu hanyalah sebab rasional, duniawi, sebab-sebab teknis yang membuat seseorang sembuh. Tetapi sebab pokok dan utamanya adalah Allah yang menyembuhkan. Oleh karena itu kita diingatkan oleh ayat ini, fahuwa yashfin, dialah yang menyembuhkan. Maka di saat kita sembuh, di saat kita sakit dari penyakit kita lalu kita sembuh, yang kita ucapkan bukan ini dokter hebat, ya, atau misalnya saya kalau sama dokter ini cocok mulu bawaannya, kalau sama dokter itu kayaknya nggak pas. Harusnya kita kembalikan lagi-lagi kepada Allah. Di saat kita mendapatkan nikmat, kita ucapkan alhamdulillah, kita kembalikan kepada Allah. Atau hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Tuhan saya. Tapi di saat kita mendapatkan keburukan pun juga jangan lupa kembalikan bahwa hakikatnya apapun yang kita alami juga dari Allah, dengan mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Seperti itu. Jadi tidak kita elukan orangnya, karena khawatir kita lupa bahwa sembuh kita bukan dari manusianya. Sebab ketika ada orang suka banget dengan penanganan seorang dokter atau tim sebuah rumah sakit, dokter rumah sakit, khawatir dia akan lupa bahwa ada kekuatan Allah yang membuat kita sembuh, bukan semata-mata orangnya. Kemudian dalam ayat yang lain, ya, ini tentang sunnatullahnya, ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidaklah akan mengubah sebuah kaum sampai kaum itu mengubah apa-apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Artinya ada upaya real dari kita. Kalau kita ingin sehat, ingin sembuh, ingin berprestasi, ingin sukses, maka ada
upaya taghyir, perubahan dari diri kita. Tadinya males jadi semangat, ya tadinya mager, males gerak jadi pengen gerak, dan seterusnya. Ini ya esensi atau substansi yang ada dalam ayat ini, supaya di antara kita jangan hanya mengandalkan sembuhkan dari Allah sebagaimana surat Asy-Syu'ara, tapi saat yang bersamaan dia tidak akhzus sabab, tidak mengambil sebabnya. Oleh karena itu, ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam tahu ada seorang sahabat yang sakit, maka Nabi pun mengatakan, fatadawwaw, berobatlah kamu, wala tatadawwaw bil haram, dan janganlah kamu berobat dengan yang haram-haram. Maka perintah ini, perintah berobat, justru datangnya dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Bukan berarti Rasulullah mengajarkan kita enggak percaya sama takdir, tapi supaya kita, selain kita percaya takdir, sembuh di tangan Allah, tapi jangan lupa upaya-upaya sebab yang sifatnya sunnatullah atau sebab kauniyah yang itu berlaku di antara umat manusia. Ya, kita tidak mengatakan begini, kita kan orang beriman, orang Islam, masa sih Allah nggak nyembuhin sementara orang kafir aja disembuhin? Betul bahwa kita orang mukmin, kita orang Islam, kita orang beriman, tapi kita juga manusia sebagaimana manusia-manusia yang lain. Apa-apa yang berlangsung di kehidupan duniawi kita pun mengalaminya. Mereka sakit, kita sakit, mereka sembuh, kita sembuh, mereka meninggal, kita juga meninggal. Ini hal-hal yang sifatnya duniawi, sunnatullah, kita pun juga mengalami hal yang sama. Maka ketika mereka berobat, kita pun juga demikian. Dan jangan lupa di dalam sejarah pengobatan Islam, bahkan dunia, justru pengobatan itu yang paling besar pengaruhnya dan juga paling panjang pengaruhnya dalam dunia adalah pengobatan yang diciptakan oleh kaum muslimin, seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd dan lain-lain, yang buku-buku mereka, buku kedokterannya itu dipakai di Eropa selama beberapa abad lamanya. Setelah dari Al-Quran, kita lihat dalam hadis, innallaha anzala da'a wa dawa, Allah menurunkan penyakit dan obatnya. Ada penyakit, ada obatnya. Jadi tidak ada penyakit tanpa obat, ada obatnya, cuman belum ketemu aja. Ini tantangan buat para peneliti, tantangan buat para apoteker atau yang pakar di dalam bidang obat pengobatan, untuk mencari apa obat tersebut, apa obat dari sebuah penyakit. Karena kita yakin apa yang Nabi katakan tidak akan bohong, bahwa Allah menurunkan penyakit pasti ada obatnya. Wa ja'ala likulli da'in dawa, dan Allah jadikan setiap likulli, setiap, jadi enggak pakai pengecualian, kecuali nanti ada kalimat kecualinya. Ketika likulli itu bermakna setiap, kemudian ada isim yang enggak pakai alif lam, da'in, bukan adda, bukan alif lam dal alif hamzah. Kalau ada kata kullu dilanjutkan dengan isim, kata benda yang enggak pakai alif lam alias nakiroh, itu bermakna semua. Ya, semua penyakit ada obatnya. Fatadawaw, maka berobatlah kamu, wala tatadawaw bil haram, dan jangan berobat pakai yang haram-haram. Udah tahu ya yang halal banyak dan tingkat mujarabnya juga bagus, tapi dia pilih yang haram-haram hanya gara-gara omongan orang. Lu pengen gak supaya kulit lu kenceng? Lu pengen gak supaya luka-luka koreng-koreng sembuh? Pengen. Nih ada obatnya. Apaan? Air kencing pagi. Pernah dengar kayak gitu? Itu ada, saya baca seorang artis, dia ingin supaya kulitnya kenceng. Dia usianya udah menjelang 50 saat itu, ya sekarang mungkin udah lebih. Dia punya kebiasaan meminum air kencingnya sendiri di pagi hari dengan alasan supaya kulitnya kencang. Jamaah sekalian, ini nggak ada kaitan dengan kedaruratan nyawanya terancam. Sekedar ingin cantik doang, sekedar ingin kulit kencang doang. Dia pakai yang haram-haram. Cuman saya nggak tahu ini artis apakah dia muslim atau bukan. Nah, kita udah dikasih koridor, wala tadadawa bil haram, wala tadawa bil haram. Jangan pakai yang haram-haram kalau berobat. Kecuali kalau kondisinya memang super darurat, tidak ada pilihan, sementara menurut analisa dokter kehidupannya sedang di ujung tanduk. Nah, itu lain cerita. Nanti kita lihat ada beberapa kasus yang menunjukkan hal itu dibolehkan kalau memang kondisinya sangat darurat.
Jamaah sekalian, dalam hadis yang lain ada pengecualian, yaitu penyakit yang tidak bisa diobati, yaitu pakai hak, bukan pakai hak, haram, bukan haram. Kalau haram kan haram, kalau haram itu artinya pikun, penyakit tua. Penyakit tua mah nggak bisa dilawan, semua orang bakal ngalamin. Ya, walaupun dia kulit di sininya dikencengin, kendornya di sini numpuk. Begitu. Oleh karena itu penyakit tua itu nggak bisa dilawan, semua orang bakal ngalamin. Sekarang kita masuk nasihat para ulama. Ini saya kutip dari kitab Imam Ibnu Rajab. Beliau mengutip dari Sahal bin Abdillah At-Tustari, seorang ulama yang hidup kurang lebih di abad ketiga atau 4 Hijriah. Beliau berkata, man ta'ana fil harakah yakni fis sa'i wal kasbi faqad ta'ana fis sunnah. Siapa yang mencela ikhtiar, mencela usaha, maka dia telah mencela sunnah. Mencela upaya, termasuk upaya pengen sembuh, upaya pengen sehat. Ya, lalu ada orang mencela, lu ngapain sih berobat? Toh sakit sembuh mati di tangan Allah. Kalem aja udah, nggak usah ngapa-ngapain. Maka orang kayak begini telah mencela sunnah. Karena jelas Rasul nyuruh dalam sunnahnya tadi, dalam hadisnya tadi, berobatlah kamu. Makna sunnah di sini oleh Imam Ibnu Rajab dimaknai dua. Pertama, sunnatullah, kehidupan yang Allah setting dalam kehidupan manusia. Bahwa berobat, berusaha itu memang sifatnya ikhtiariyah, upaya kita, bukan hanya kita, non muslim juga berobat. Bahkan hewan pun pengen sembuh, pasti mereka melakukan upaya recovery diri mereka sendiri. Ular ganti kulit. Ya, apalagi misalnya ya ayam ketika anaknya terancam dia akan mengembangkan sayapnya supaya anaknya terlindung. Ikan ketika anaknya terancam dia akan masukin tuh anak ke dalam mulutnya. Ini upaya-upaya penyelamatan hewan. Hewan aja ngerti supaya bagaimana hidup selamat. Ya, maka manusia pun yang kita dianugerahi otak, akal, pikiran, tentu kita juga punya cara untuk seperti itu, dan hal itu halal. Enggak termasuk kategori menentang takdir. Malah di sini dikatakan orang yang menentang atau menjelek-jelekan usaha atau ikhtiar, dia telah menjelek-jelekan sunnah. Kemudian waman ta'ana fit tawakkul, kebalikannya, orang yang mencela tawakal, mencela sikap tawakal, faqad ta'ana fil iman, itu orang telah mencela keimanan. Maka ada orang yang usaha, dia pengen sembuh, udah berobat di dokter A, kemudian dia nyari second opinion di dokter B. Kok beda-beda ya pendapat dokternya? Kayak ustadz juga ikhtilaf mulu dokter kan? Ya. Lalu kita pun berpikir, ya udah deh, setelah saya berobat dokter A, dokter B, obat A, obat B, saya tawakal kepada Allah. Ini juga benar. Yang penting ada usaha dulu. Makanya ketika ada salah satu sahabat bawa onta ingin sholat berjamaah ke masjid, ontaknya ditaruh di depan, ya Nabi ditanya oleh dia, apakah saya enggak usah ikat lalu saya tawakal, apakah saya ikat dulu baru tawakal? Apa jawaban Nabi? Ikilha summat tawakal. Ikatlah ontak kamu itu baru kemudian tawakal. Artinya ikhtiar lalu tawakal. Dua-duanya jangan dicela. Ikhtiarnya jangan dicela, tawakalnya jangan dicela. Namun yang disebut dengan tawakal adalah kalau ikhtiarnya udah. Kalau tanpa ikhtiar lalu tawakal, maka yang seperti ini, mohon maaf, ini bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini namanya akidah Jabariyah atau Jabriyah. Itu sebuah pemahaman atau ideologi yang mengatakan manusia nggak usah ngapa-ngapain. Rezeki nggak usah ngapa-ngapain, itu juga datang sendiri. Jodoh nggak usah dikejar, ntar juga laki datang ke saya sebuntelan, misalnya begitu. Ya, dan seterusnya. Yang kayak begini jamaah sekalian, ini akidah Jabariyah, mengingkari upaya, mengingkari usaha. Manusia itu kayak wayang yang dikendalikan oleh dalangnya, nggak usah ngapa-ngapain dah. Nah, jamaah sekalian, kalau orang hanya tawakal tanpa usaha, maka dia Jabariyah. Kebalikannya, usaha saja tanpa tawakal, tak melibatkan kudratullah, tak melibatkan iradatullah kepada kita, pokoknya semuanya gara-gara kita, usaha kita doang. Ini kebalikan dari Jabariyah, yaitu Qadariyah. Kelompok yang meyakini Allah enggak ada peran apapun dalam kehidupan kita, semuanya murni gara-gara kita. Peran Allah hanya satu, yaitu di saat menciptakan kita doang. Nah, kombinasi keduanya inilah
yang disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah tak melupakan usaha lalu tawakal, sebagaimana hadis yang tadi tentang unta tadi. Kemudian fatawakkul halun Nabi sallallahu alaihi wasallam wal kasbu sunnatuhu. Maka tawakal itu merupakan kondisinya Rasul. Adapun berusaha merupakan sunnahnya Rasul. Artinya dua-duanya memiliki dasar yang kuat. Ada orang bertawakal, memang begitulah kehidupan Rasul. Ada orang yang berusaha, memang begitulah sunnah Rasul juga. Nah, dua-duanya mesti kita pakai, mesti kita jalankan, karena Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak mewariskan salah satunya aja, tapi beliau mewariskan kedua-duanya untuk kehidupan kita. Faman amila ala hali fala yatrukanna sunnatahu. Maka siapa yang mempraktekkan kondisinya Rasul, yaitu tawakal, maka jangan lupa terhadap sunnahnya, yaitu usaha. Itulah yang disebut tawakal, usaha. Usaha baru kita serahkan kepada Allah, biar Allah yang menyelesaikan dengan caranya, tentang penyakit kita, tentang usaha kita, tentang buat bapak-bapak yang sedang berkarir di kantornya, dia sudah menjadi karyawan yang sangat berprestasi, sopan santunnya luar biasa, ya kerjanya profesional, jarang terlambat, pulang pun juga tepat waktu, luar biasa, itu usaha. Ya, kemudian dia pun berdoa kepada Allah supaya diberikan yang terbaik dalam kehidupannya, ekonominya. Setelah itu dia pun tawakal, udah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupi. Nah, dengan kombinasi semuanya itu, biarlah Allah nanti yang mencukupi. Entah dengan cara berupa naik, itu dia kondisi karirnya di kantor, atau mungkin dengan cara karirnya tetap tapi gajinya yang dinaikin, atau dua-duanya tetap tapi penghasilan dia, pengeluaran dia di luar. Ya jamaah sekalian, Allah tutup lewat yang lain, ternyata dia dapat bonus dari yang lain, atau mungkin ya istrinya dia dagang juga di rumah, kemudian mendapatkan hasil yang terbaik ketika dia usaha di rumahnya, dan lain-lain. Pokoknya Allah selalu punya cara untuk memberikan apa yang hambanya inginkan. Cuman kadang-kadang hambanya enggak ngeh. Kan gue minta A ya, kok kagak pernah ada jawabannya, padahal Allah udah kasih. Tapi yang Allah kasih bukan A, B atau C atau D, yang ternyata B, C atau D itu lebih kita butuhin sebenarnya, atau lebih bermanfaat buat kita, cuman kita nggak nyadar. Ya ternyata Allah kasih yang lain. Nah jamaah sekalian, a'azzanallah wa iyyakum, ini nasihat dari Sahal bin Abdullah At-Tustari. Nasihat kedua dari Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Ya beliau pun memperkuat dari apa yang dikatakan oleh Imam Sahal tadi, bahwa berobat itu tidaklah menafikan tawakal. Jadi orang berobat itu enggak mengingkari tawakal, enggak mengingkari takdir atau ketetapan tawakal. Dia bagian dari kesempurnaan tawakal. Wa fil ahadits as-sahihah al-amru bitadawi. Hadis-hadis yang sahih memerintahkan kita untuk berobat. Jadi hadis-hadis yang sahih bukan cuma satu hadis doang, banyak hadis memerintahkan kita untuk berobat. Wa annahu la yunafi tawakkul. Nah, ini sama sekali tidak mengingkari sifat tawakal. Kama la yunafihi daf'u da'il ju' wal atash wal har wal bard bi addadiha. Sebagaimana ketika ada orang yang lagi ngalamin lapar, haus, kedinginan, kepanasan, lalu dia pun melakukan aktivitas yang berlawanan dengan itu. Lapar berarti ngapain? Makan. Haus berarti minum. Kedinginan berarti berselimut. Kepanasan berarti ngadem. Nah, aktivitas itu semua kata Imam Ibnu Qayyim tidak berlawanan dengan tawakal. Karena ada sebagian orang yang cukup ekstrim, ketika dia kepanasan, terus temennya bilang, di sini lebih adem. Nggak usah. Kok nggak usah? Panas matahari ciptaan Allah. Siapa yang tidak bersyukur atas panas matahari, maka dia telah kufur terhadap nikmat Allah. Ini kan luar biasa sebenarnya, tapi saat itu bukan pada tempatnya. Kenapa? Karena Rasul sendiri pernah ngadem. Rasul sendiri pernah lagi bulan puasa, saking panasnya, diceritakan dalam kitab Al-Muwatta'nya Imam Malik, langsung Rasulullah pulang di Ramadan nih, pulang ngebasahin badannya. Kenapa? Sangat panas, terik, badan juga udah mulai lemes.
maka Rasul pun membasahi badannya sejak dari kepala sampai bawah. Dan ini menjadi dalil bolehnya orang berpuasa itu mandi kalau emang situasinya udah demikian panas begitu. Nah, tidak ada yang mengatakan Rasul kurang tawakal nih, kan matahari dari Allah panasnya, kenapa pakai mandi segala? Tidak. Sehingga di saat kita kepanasan, kedinginan, kelaparan, kehausan, lalu kita melakukan aktivitas yang menghilangkan itu semua, maka itu sama sekali tidak menghilangkan sikap tawakal. Baik. Nah, di sini cukup unik ketika Ibnu Qayyim mengatakan bal la tatimmu haqiqatu at-tauhid illa bi mubasyaratil asbab. Bahkan tidak sempurna hakikat tauhid seseorang, lihat, enggak sempurna tauhid seseorang ketika dia enggak ngambil sebab. Jadi ketika orang ngambil sebab hilangnya lapar, makan. Sebab hilangnya haus, minum. Nah, ketika ada orang nggak ngambil sebab, nggak sempurna akidahnya. Kudu dia ngambil sebab. Lapar, ya makan. Haus, ya minum. Dengan demikian akidah Anda sempurna. Jadi bukan lapar, tahan aja, santai, sampai Allah mematikan saya atau menghidupkan saya. Nggak begitu. Ya, motor bannya bocor atau bensinnya habis, dorong sendirian, rumah masih jauh, mana jam 1 malam. Orang lewat nawarin bantuan, Pak, mau saya bantu nggak? Pak, mau saya setut nggak? Kan istilah setut sekarang ya. Pak, mau saya beliin bensin nggak? Apa jawaban dia? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah tempat saya minta pertolongan. Silakan Bapak pergi duluan. Dorong lagi. Enggak begitu, kata Imam Ibnu Qayyim. Justru kesempurnaan akidah ketika dia ngambil sebab, termasuk sebab pertolongan saat itu kesempurnaan akidah dia. Nggak apa-apa. Oh, makasih banyak Pak, ya Allah saya capek banget dorong dari Kebayoran ke Cakung, lo dorong jauh banget. Ya, untung Bapak lewat. Nah, yang kayak begini nggak apa-apa. Dia tidak bertentangan dengan tawakal, justru itu tanda kesempurnaan akidah. Baik. Wa inna ta'tilaha yaqdahu fi nafsi tawakkul. Nah, dia orang yang meniadakan pengobatan, lihat, yang nggak mau berobat, yang meniadakan pengobatan, justru menodai tawakal itu sendiri. Yang nggak mau berobat justru menodai tawakal itu sendiri. Walaupun kadang nih ya, kadang saya ketemu orang-orang kayak gini, saya mencoba untuk baik sangka. Oh, mungkin dia saking bagusnya imannya kepada takdir, terhadap kekuasaan Allah, dia pun mengandalkan apa yang ada dalam dirinya aja, antibodi yang ada di dalam dirinya aja. Untuk obat, baik obat-obat kimiawi atau herbal atau apa, dia nggak mau karena khawatir menodai tawakal dia. Misal gitu, kita baik sangka, oh mungkin dia saking bagus pemahaman seperti itu. Walaupun sebenarnya kalau kita benturkan di sini, apa yang dia lakukan itu salah. Karena justru orang yang nggak mau berobat, ya padahal dia tahu itulah cara untuk sembuh, namun dia memilih tidak berobat, justru itu merusak, menodai makna tawakalnya. Harusnya usaha dulu baru kemudian tawakal, karena usaha bagian dari tawakal itu sendiri. Ya Rasulullah, apakah berobat itu mengingkari takdir? Ini dalam dialog dalam hadis Imam Abu Daud. Nabi bilang enggak, berobat adalah bagian dari takdir. Bagian dari takdir berobat. Ketika Umar bin Khattab pengen ke Amwas itu sebuah daerah di Syam, saat ini ada di Palestina, dulu masih bagian dari Syam, dan Syam dulu bagian dari Romawi. Diberitakan Amwas lagi kena taun. Nah, gara-gara itu Umar bin Khattab pun minta kepada pasukannya, kita pindah, jangan ke sono. Nah, mulai itu terjadi perdebatan. Ya, beberapa sahabat nggak setuju. Langsung aja ke taun, kita tawakal aja udah. Ya, kata Umar, ini kita bawa sahabat Nabi yang senior-senior. Ini kalau kita bawa ke sono, kena taun, pada meninggal. Ini sahabat Nabi yang generasi awal ini, pro kontra. Akhirnya Umar pun diskusi dengan 3 elemen masyarakat. Pertama, diskusi dengan sahabat Nabi yang zaman sebelum perang Badar. Yang kedua, diskusi dengan sahabat Nabi yang ikut perang Badar. Yang ketiga, diskusi dengan sahabat Nabi pasca perang Badar. Nah, semuanya itu setelah di voting lah begitu, banyak-banyakan, lebih banyak yang menghindar dibanding yang masuk ke sana.
Nah, ketika Umar bin Khattab mengambil keputusan kita menghindar saja, berdirilah salah satu sahabat, ya, Muaz bin Jabal, engkau jangan lari dari takdir Allah. Jawaban Umar bin Khattab adalah, aku bukan lari dari takdir Allah, tapi aku sedang menuju takdir Allah yang lainnya. Itu jawaban Umar. Kesini takdir Allah, kita kesana pun juga bagian dari takdir Allah juga. Ini jawaban Umar. Diamlah mereka para sahabat itu. Baik jamaah sekalian, sekarang kita masuk hukum berobat. Nah, kalau tadi kan kita tatarannya membicarakan konsep akidah. Kalau ini konsep fikihnya gimana? Ya, ini saya ambil dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Wa qad dhahaba jumhurul ulama al-Hanafiyah wal Malikiyah ila anna tadawiya mubahun. Ya, mayoritas ulama Hanafi dan Maliki mengatakan berobat itu mubah. Ya, berobat itu mubah alias boleh. Ghairu anna ibaratul Malikiyah la ba'sa bitadawi. Hanya saja ucapan atau teks yang dipakai oleh golongan Maliki la ba'sa. La ba'sa artinya apa? Tidak apa-apa. Ya, mereka menggunakan bahasa la ba'sa, bukan kata mubah, walaupun maknanya sama. Mubah boleh, la ba'sa ya boleh juga, sama begitu. Kemudian wa dhahaba Syafi'iyah, adapun mazhab Syafi'i wal Qadi dan juga al-Qadi. Al-Qadi sini al-Qadi Iyad, ulama mazhab Hambali. Wa Ibnu Aqil juga mazhab Hambali. Ini ulama yang sangat hebat. Beliau ngarang kitab berjudul Al-Funun, itu tebelnya 400 jilid. Dan satu jilid kitab-kitab zaman dulu tebelnya 3 cm 4 cm. Kali dah 400 jilid tuh berapa meter? Itu ngarangnya. Lah kita bacanya, ya bacanya aja belum tentu selesai, apalagi ngarangnya. Ya, ini Ibnu Aqil, Imam Ibnu Aqil. Imam Ibnul Jauzi, ya minal Hanabilah, semuanya mazhab Hambali. Apa kata mereka? Ila istihbabihi, bahwa berobat itu sunnah, bukan hanya mubah, tapi sunnah, lebih tinggi, stressingnya lebih tinggi. Mazhab Syafi'i dan sebagian Hambali mengatakan berobat itu sunnah. Berarti apa kalau sunnah? Berpahala nggak? Berobat itu berpahala ini. Ya. Kemudian liqaulin Nabi, dalilnya adalah hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang tadi itu, innallaha anzala da'a wad dawa. Allah nurunin ya obat, apa penyakit dan obatnya, wa ja'ala likulli da'in dawa, dan Allah jadikan setiap penyakit ada obatnya. Fatadawau, maka berobatlah kamu, wala tatadawau bil haram, dan jangan berobat pakai yang haram-haram. Baik. Kemudian yang ketiga, al-istihbab inda Syafi'iyah inda adamil qad'i bi ifadatihi. Yang dimaksud sunnah dalam mazhab Syafi'i adalah kalau berobat tersebut masih sanksi sembuh atau enggak. Jadi walaupun obatnya belum diketahui tokcer atau enggak, tetap sunnah dalam mazhab Syafi'i. Amma law qata'a bi ifadatihi, adapun kalau udah bisa dipastikan ini obatnya mujarab, ini obatnya tokcer begitu, apa kata golongan Syafi'i? Fa innahu wajibun, wajib berobat. Bukan hanya sunnah. Untuk obat yang ditengarai atau dijamin oleh dokternya, Bu, emang nih obat nomor 1 nih, beda sama yang generik. Ini obat nomor 1 yang dosisnya luar biasa, makanya lebih mahal. Jadi gimana Pak? Ya ini yang udah penelitiannya dan dari empirik ya, pengalaman dari ratusan pasien ini, alhamdulillah sembuh, peluang lebih besarnya sembuh. Ah, yang kayak begini dalam mazhab Syafi'i bukan hanya sunnah. Untuk obat yang kayak begitu wajib ngambil yang kayak gitu. Adapun untuk obat yang masih 50-50 peluang sembuhnya atau tetap sakitnya, dalam mazhab Syafi'i itulah yang sunnah. Baik, kita lanjut lagi. Wa madhab jumhur al-Hanabilah, adapun madhab mayoritas ulama Hambali, Hanabilah. Hanabilah itu orang-orang mazhab Hambali, pemahamannya Hambaliyah, orang-orangnya Hanabilah. Ya, kalau Hanafiyah pemahamannya orang-orangnya Ahnaf. Itu secara bahasa Arab begitu. Apa kata mereka? Anna tarokahu afdal, tidak berobat lebih utama. Nah, ini kebalikannya nih. Ini sama pendapatnya dengan kalangan sufi. Para sufi itu nggak mau berobat.
dengan alasan ridho dengan ketentuan Allah aja. Mereka punya dalil nggak? Ada dalilnya. Seorang wanita lagi sakit, datang ke Rasul. Rasul ngasih opsi, kalau kamu ridho sama penyakitmu, ya biarkan. Tapi kalau kamu pengen sembuh, maka akan diruqyah, akan saya ruqyah. Kamu milih mana? Ternyata itu perempuan lebih milih, ya udah dimin aja, saya ridho aja. Nah, gara-gara kisah inilah sebagian kalangan dalam mazhab Hambali mengatakan tidak berobat lebih utama sebagaimana pilihan perempuan tersebut. Tapi mayoritas ulama mengkritik pendapat ini dengan analisa bahwa hadis tersebut itu khususon buat si wanita tersebut, nggak berlaku umum buat orang lain. Yang berlaku umum buat orang lain adalah hadis yang tadi, ya, innallaha anzalud da'i wa dawa, Allah nurunin obat dan penyakit dan obatnya. Ya, oleh karena itu kalau kalian lagi sakit berobatlah. Nah, ini berlaku untuk umum yang ini. Maka hadis yang tadi, yang dialog wanita tadi, itu khusus buat dia doang jawaban Rasul. Itu koreksi dari mayoritas ulama, sehingga berobat tetap lebih utama, minimal dia mubah, ya, maksimal dia sunnah, bahkan bisa menjadi wajib jika kondisinya seperti yang diceritakan dalam mazhab Syafi'i tadi. Namun nanti kalau kita ketemu nih teman kita, saudara kita, ya, atau ustadz yang mengatakan tidak berobat lebih utama, dia nggak bilang haram, hanya lebih utama, ya kita baik sangka aja, mungkin dia ikut pendapat Hambali atau sebagian Sufi tersebut. Namun jamaah sekalian, kalau kita kembali ke akidah, pembahasan akidah tadi, tetap berobat lebih utama karena itu bagian dari kesempurnaan tauhid seseorang. Nah, setelah kita bicara hukum, sekarang kita lihat fakta Rasulullah sendiri gimana. Ya, Rasulullah alaihi salatu wasalam memerintahkan berobat. Bahkan Nabi sendiri berobat. Ya, waqad tadawan Nabi alaihi salatu wasalam wa amara bit tadawi. Rasul pernah berobat dan pernah memerintahkan berobat. Wa akhbara annahu ma anzalallahu da'in illa anzalallahu dawa'in illa al-haram. Ini yang tadi, al-haram. Ya, Rasul mengabarkan bahwa tidaklah Allah menurunkan penyakit melainkan pasti ada obatnya kecuali penyakit tua renta. Jadi begini, seandainya nih Rasulullah berobat tanpa memerintahkan, itu aja udah dalil bahwa Rasul pernah berobat tanpa memerintahkan. Atau kebalikannya, Rasul memerintahkan berobat tapi dia tidak pernah berobat, mungkin karena sehat mulu. Itu juga udah dalil. Ini apalagi dua-duanya, Rasul pernah berobat dan lisan pun memerintahkan, lebih kuat lagi. Secara fi'liyah perbuatan Nabi berobat, secara qauliyah Nabi juga berobat. Maka ini fondasi dalil yang sangat kuat berdasarkan sunnah fi'liyah dan sunnah qauliyah. Kemudian kaidah fikih yang berbunyi ad-dararu yuzal, bahaya itu mesti dihilangkan, penyakit itu mesti dihilangkan. Maka kaidah ini berlaku untuk orang sakit. Orang yang lagi sakit sembuhkan, jangan dibiarkan. Maka dengan fakta sejarah bahwa Rasul juga pernah berobat, secara lisan pun Nabi nyuruh berobat, kemudian kaidah fikih seperti ini, maka anjuran berobat bagi yang sakit lebih kuat dan lebih argumentatif dalilnya, logikanya, argumentasinya dibanding pihak yang mengatakan berobat itu tidak berobat lebih utama. Baik, ini diskusi ya tentang pendapat mereka yang mengatakan berobat tidak utama, lebih utamanya adalah tidak berobat. Maka yang lebih kuat adalah berobatlah yang lebih utama, karena itu perilaku Rasul dan perintah Rasul alaihi salatu wasalam. Sekarang kita masuk pada macam-macam atau jenis pengobatan yang halal dulu. Pertama, pengobatan dengan cara medis, ilmiah, empirik, boleh. Ada dokter depan kita nih, ya. Jadi jelas. Satu obat ditelitinya lama itu. Saya ada kawan, dia bikin madu, dia orang LIPI, bikin madu untuk jadi nurunin kadar gula orang-orang yang kena diabetes. Nah, dia penelitiannya lama itu, dan sampelnya pun contoh-contoh orang yang sakit pun yang dia kasih juga banyak. Ya, namun nggak sampai ribuan, hanya ratusan saja. Terus saya bilang, ya kenapa antum nggak coba daftarin ke Depkes aja? Dipatenkan, karena emang banyak testimoni termasuk ibu mertua saya yang menggunakan obat dia itu gulanya turun. Apa kata dia?
untuk disahkan di Depkes itu ujinya lebih lama lagi. Sampelnya bukan ratusan tapi ribuan orang. Dicobain di ribuan orang, ya ketika dilihat bagaimana datanya, ya lebih banyak sembuh ya dibanding yang netral gitu, maka dia baru boleh didaftarkan ke Depkes. Artinya untuk obat-obatan medis ilmiah empirik jelas ini nggak ada unsur keharaman selama memang nggak mengandung unsur yang haram, nggak ada masalah. Ruqyah syar'iyah ini juga boleh, dan Rasulullah SAW mengizinkan langsung, dan kita pun sudah beberapa kali mengangkat masalah ini. Ya ketika ada salah satu sahabat yang kedatangan rombongan para pedagang, di antara mereka ada yang kegigit hewan berbisa, minta diobatin ke sahabat ini. Dia bilang, lastu tobiban, saya bukan seorang dokter, tapi saya bisa bacain Al-Quran buat dia sembuh. Maka dibacakanlah surat Al-Fatihah, ternyata sembuh tuh. Lalu kemudian dia dikasih upah seekor kambing. Maka saat itu si sahabat ini pun bingung, ini gimana ya statusnya baca Al-Fatihah buat orang sakit dan mendapatkan upah. Maka dia datang ke Rasulullah, dia ceritain dah tuh apa yang terjadi. Apa jawaban Nabi? Wa mayudrika annaha ruqyah. Apakah kamu tidak tahu Al-Fatihah memang ruqyah? Terus dia nanya lagi, ini kambingnya gimana statusnya? Itu buat kamu, itu upah. Ini kisah hadis Bukhari, Sahih Bukhari. Dan kisah ini menjadi dasar bolehnya mencari nafkah atau penghasilan dari pengobatan. Salah satunya adalah dengan ruqyah. Kemudian Rasul alaihi salatu wasalam juga mengatakan dalam hadis Imam Ad-Darimi, ya idza wada'ta jambaka ala firash, kalau kalian rebahan mau tidur, fakul, maka bacalah Fatihatul Kitab wal Ikhlas, bacalah surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Faqad amanta min kulli sam, maka kamu akan aman dari segala macam bentuk penyakit. Maka jamaah sekalian, ini dalil dari ruqyah syar'iyah. Maka dia bagian dari jenis pengobatan yang direstui dalam Islam, silakan, nggak apa-apa. Bekam termasuk juga dengan fasdu. Ya, fasdu dan bekam hijamah sebenarnya dia juga. Cuman bedanya kita tahu kalau bekam dia hanya di pembuluh yang luar, kalau fasdu dia pembuluh yang dalam, sehingga darahnya beda. Kalau bekam darahnya hanya ngerembes, sementara kalau fasdu darahnya ngalir begitu. Dua-duanya silakan selama dilakukan oleh ahlinya. Sekali lagi oleh ahlinya. Kalau orang bekam baru nyobain sekali, nanti dulu dah. Khawatir salah dia. Yang bukan titiknya malah dibekam. Taib. Yang keempat, herbal, jamu-jamuan tradisional, baik yang oles atau diminum. Obat-obatan tradisional yang oles dan atau diminum. Ya selama zatnya berasal dari tumbuh-tumbuhan yang halal yang tidak membahayakan, mau akar-akaran kek, mau daun-daunan kek, mau berasal dari buahnya atau bunganya atau kulit buah. Ya apalagi kalau udah ada uji empirik ilmiahnya lebih kuat lagi. Ya sekali lagi selama zatnya zat yang halal suci, nggak ada masalah. Ya sekarang lagi rame bocah wafat kena apa tuh? Sirup, obat sirup. Tadi saya pas kemari sambil dengerin El Sinta, ternyata banyak penelpon itu menganjurkan pakai obat-obat orang tua zaman dulu. Coba aja pakai daun sirih, coba aja pakai ini, pakai itu. Ya memang ini diyakini dan para dokter juga mengakui itu benar gitu. Sebagaimana kalau dalam hadis habatus sauda atau minyak zaitun. Ini semua kalau di kita ada herbalnya, di Timur Tengah juga ada herbalnya, sama, masing-masing negeri ada herbalnya. Ya. Kemudian pijat, urut, akupuntur, totok, topung, sekarang nih ada topung. Totok apa? Punggung. Dan lain-lain supaya darah jadi lancar peredarannya. Ini semua silakan, nggak ada masalah. Semua ini boleh selama memang tak terbukti mengandung unsur haram atau najis. Nah, sekarang kita coba masuk pengobatan yang haram dengan khomer. Ya, ini masuk ke umuman hadis tadi, wala tadawu bil haram, jangan berobat pakai yang haram-haram. Daging babi atau semua unsurnya, darah, termasuk darah ular di sebagian tukang jamu, malah ada ularnya dikotakin,
Itu saya pernah lihat videonya yang jual ibu-ibu malah. Ya, itu ibu-ibu mau ular kayak mainin cacing biasa aja gitu, nggak takut-takutnya. Ambil, ya, belah atau dipenggal itu ulernya, darahnya dikucurin di gelas, dicampur jamunya, diaduk-aduk. Itu bapak-bapak yang beli minum. Ya, mungkin si bapak-bapak punya keyakinan tertentu terhadap darah. Yang jelas itu masuk haram. Dia masuk kategori ayat hurrimat alaikumul mayyitah waddam, diharamkan buat kalian daging bangke dan darah, masuk, nggak boleh. Air seni yang tadi, atau benda-benda haram dan najis lainnya, ini saya nggak rinci ya, yang memang Allah haramkan, yang Rasul haramkan, dipakai buat berobat, jangan. Ya, di sini saya nggak rinci, mungkin masing-masing kita pernah dapat ceritanya sendiri. Ada yang berobat pakai supaya gatelnya hilang, pakai apa? Kodok, pakai cicak. Ya, ada yang berobat pakai tokek. Ya, ada lagi yang berobat pakai bisa kalajengking. Waktu sempat kan beberapa tahun lalu diidekan oleh pejabat di Indonesia, udah ternak kalajengking aja ntar bisanya buat berobat. Ya, kalau dalam Islam nggak semudah itu. Dibahas dulu secara hukumnya boleh nggak itu. Karena kalajengking masuk kategori hewan hasyarat. Hewan hasyarat dalam fikih 4 mazhab itu haram kecuali dalam mazhab Imam Malik. Ya, nah ini boleh nggak berobat kayak begitu dan seterusnya. Termasuk nanti ya dengan cacing yang kemudian itu obat menjadi obat tipes. Saya nggak sebut mereknya, udah tahu kan ya? Ya itu kan jadi ini. Itu secara fikih gimana? Apakah hal itu dibolehkan atau tidak? Ya, memang dalam mazhabnya Imam Malik cacing itu nggak haram, termasuk mau cacing yang kecil, cacing yang besar. Ya, apalagi kalau dia punya fungsi pengobatan, lebih kuat lagi pembolehannya dalam mazhabnya Imam Malik. Begitu. Tapi ya ini bab khilafiyah untuk yang itu. Kemudian dengan sihir dan klinik, bukan klinik ya, kalau klinik malah emang tempat berobat. Klinik yang mulai aneh-aneh, secara rasionalitas pengobatan nggak masuk, secara syar'i pun juga nggak masuk. Ngebelek badan orang pakai jempol doang. Ya ini perutnya dibelek, ya, ini penyakitnya nih pak, tuh lihat tuh darahnya ngucur, digeserin doang berdarah. Silet kagak, pisau kagak. Kita nggak tahu apakah itu tipuan mata kita ngelihat darah disihir sama dia, padahal nggak keluar apa-apa. Ataukah betul-betul darah yang memang berasal dari dalam dia keluarkan begitu, tapi pas kita lihat nggak ada luka apapun. Secara logika masuk akal nggak? Secara medis masuk, logika medis juga nggak masuk. Maka kalau udah babnya kayak begini, waspada. Karena khawatir dengan menggunakan sihir atau klinik, atau dia menggunakan bantuan khodam. Ya, bantuan khodam supaya ya tadi, jadi yang nyembuhin bukan dia, tapi khodamnya disuruh. Ya, seleo, kecengklak, jatuh dari motor, dipijit, kagak dipijit sama dia, dicolek doang, udah sakit. Tuh, sakit pak. Kita bingung, kita sendiri yang nyolek kagak berasa, sama dia disenggol doang, sakitnya bukan main. Ini siapa yang nyolek ya? Ya, atau kadang nggak diapa-apain sama dia, cuman diborehin minyak doang, dah pulang. Begitu pulang baru kita berasa kayak ada yang mijit-mijit. Ini siapa yang dikirim sama dia? Akhirnya ya kita mesti waspada, khawatir dia menggunakan khodam ini ya, dengan sihir dan klinik ini. Baik, ini yang haram. Kemudian pengobatan kontroversi, artinya terjadi pro kontra halal haramnya. Pertama dengan kai, besi panas, besi dipanasin, ada yang luka ditaruh. Ini zaman dulu, sekarang sih saya lihat udah jarang. Ya, kenapa kontroversi? Karena hadisnya beragam. Ada hadis yang Rasul mengizinkan, ada hadis yang Rasul melarang. Nah, semua hadis itu dikumpulkan oleh Imam Ibnu Qayyim, dan dia pun membahas ya bahwasanya kai itu boleh karena Rasul dan para sahabat melakukan, namun lebih utama ditinggalkan karena dia tidak disukai, karena dia menyakitkan, ya menyakiti si orang yang sakitnya. Nah, apalagi kalau ada alternatif yang lain, maka lebih utama pakai yang lain. Dengan dalil ini
Sebagian ulama seperti dalam mazhab Syafi'i, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu memakruhkan membunuh nyamuk dengan cara membakar. Di zaman sekarang mungkin dengan raket nyamuk, raket listrik kan. Pernah nggak kalau ngelihat nyamuk kena itu langsung kayak api keluar ya, kayak ada ini membakar. Dari situ para fuqaha memakruhkan membunuh nyamuk dengan membakar, karena hanya Allah yang boleh membakar hambanya hidup-hidup di neraka. Adapun makhluk nggak boleh membakar sesama makhluk ya di kala masih hidup. Kita boleh membakar makhluk dalam konteks dia udah mati pengen dimatangin, itu lain cerita. Kalau ini tidak. Namun dalam mazhab Syafi'i pula itu dikatakan kalau kondisinya nggak ada pilihan, sementara hewan ini sudah sangat membahayakan, kalau pakai cara konvensional kurang mempan, kurang begitu efektif, namun lebih efektif dengan cara menggunakan api. Nah, dalam keadaan kayak gitu baru dibolehkan, karena memang tidak ada pilihan yang lebih efektif dibanding itu. Ya. Kemudian bantuan jin muslim. Ini saya lupa ngasih tanda petik, harusnya jinnya muslim tanda petik. Kenapa? Karena kita nggak tahu kemusliman jin tersebut, apa jaminannya. Jangankan jin, orang yang kita baru kenal aja muslim atau bukan saya nggak tahu. Ya, saya pernah 2 kali ditipu oleh orang yang belaga mu'alaf. Pertama kasus di Kelapa II Wetan, bapak-bapak. Yang kedua kasus di Komplek Timah Depok, ini perempuan. Saya dikasih tahu oleh DKM, saat ada orang yang mau ngucapin syahadat, minta dibimbing. Oh iya udah, nanti habis taklim. Selesai taklim, itu perempuan maju ditemenin sama ibunya. Ya kita bimbing syahadatnya dan seterusnya. Ya. Ternyata penipuan ini dia sindikat. Ya kalau udah masuk Islam, syahadat minta apa? Minta bantuan. Gitu. Nah, kan kita mikir ya udah dia kesian lah karena diusir oleh keluarganya, udah kasih bantuan. Masuk koran, masuk berita tentang sindikat belaga mu'alaf ini. Saya liatin foto-fotonya. Loh, ini foto yang kemarin. Yang saya syahadatin, dia orangnya mirip banget. Nah gini, manusia aja yang zohir, yang nampak bisa bohong keislamannya, apalagi jin. Ya, jin masuk ke tubuh orang, ya ditanya lagi, menurut dia penyakit anda ini, kata jin muslim. Pak, itu dia apa jaminannya jin muslim? Kan dia nggak bisa, pokoknya lu percaya aja sama gua nggak bakal bohong. Nggak segampang itu. Maka jamaah sekalian, para ulama pun kontroversi. Kenapa kok nggak dibilang haram secara mutlak, masih di bab kontroversi? Karena ada ulama yang masih membolehkan untuk meminta tolong kepada jin dalam hal-hal yang mubah, dan nggak tanggung-tanggung yang membolehkan Imam Ibnu Taimiyah dan Syekh Utsaimin dari Saudi, muridnya Syekh bin Baz, di mana bagi mereka kerjasama antara manusia dengan jin, karena jin itu makhluk, maka dia sama dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Dia sama dengan manusia, dia sama dengan hewan. Ketika manusia ditolong oleh hewan, boleh nggak kita transportasi ditolong oleh delman, kuda. Ya, kita berburu ditolong oleh anjing pemburu. Dia makhluk Allah. Maka jin pun juga makhluk Allah sama. Untuk hal-hal yang mubah ditolong oleh mereka, maka juga mubah. Haram kalau untuk hal-hal yang haram, syirik kalau untuk hal-hal yang syirik. Ini kata mereka begitu. Ini detailnya. Ini saya kutip dari kitab Majmu' al-Fatawa Ibnu Taimiyah. Beliau membagi menjadi 3. Meminta bantuan kepada jin itu sama seperti minta bantuan kepada manusia. Pertama, bisa haram, ya jenisnya yang haram, yaitu meminta bantuan jin untuk melakukan kesyirikan, kezoliman, kekejian, dan berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Lalu mereka sangka itu adalah karomah orang soleh. Maka yang kayak begini ini haram. Yang kedua, jenis yang boleh, seperti orang yang meminta bantuan kepada jin untuk urusan yang mubah. Misal minta dihadirkan hartanya. Motor gue hilang nih, lu tanya tuh sama kiai sebelah, Pak Kiai motor saya hilang. Dilihatin mukanya doang. Wah, di belakang rumah deket Indomaret. Wah, tahu aja Pak Kiai. Cuma ngeliat mukanya doang. Apakah si Kiai nebak? Bisa jadi dia langsung dikasih tahu oleh khodamnya.
atau menunjukkan tempat barang yang tidak ada pemiliknya, atau mencegah diri dari gangguan. Apa misalnya? Kebal, supaya kebal. Ya, ketika ditusuk nggak mempan, itu yang bikin dia nggak mempan itu jinnya. Dan yang semisal itu dari hal-hal yang mubah. Ini sama seperti kerjasama manusia dengan manusia lainnya. Ini logika yang dibangun oleh Imam Ibnu Taimiyah. Yang ketiga, memanfaatkan mereka untuk ketaatan kepada Allah dan Rasul. Ya, seperti menggunakan bantuan jin supaya orang pada taat. Ini yang dilakukan oleh para nabi, seperti misalnya Nabi Sulaiman. Dia mampu menggunakan jin untuk ketaatan kepada Allah. Kata Imam Malik, kalau ada orang mampu kayak begini, itu hanya para nabi dan wali yang mampu menjadikan orang-orang para jin mengingatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, 3 pendapat ini kalau dipakai oleh orang yang senang dengan dunia jin, ini menjadi kabar gembira buat mereka. Waduh, ada yang ngebolehin nih. Sip, kita punya dalil. Begitu katanya ntar. Maka jamaah sekalian, kita lihat kesimpulan. Ya, di kalimat yang kedua. Ya, walladzi narahu huwa tarku ta'amul ma'al jin mutlaqan. Ya, namun menurut kami berinteraksi dengan jin hendaknya ditinggalkan secara total, mutlaqan, total. Fala yusta'an bihim, dan jangan minta tolong ke mereka. Kenapa? Karena minta bantuan kepada jin, pertama, apa jaminannya dia jin muslim, itu yang pertama. Yang kedua, itu merupakan pintu pertama untuk kemudian si orang ini, si manusia ini akan terpaut hatinya dengan jin tersebut. Masalah dikit, jin. Ya, datang masalah ini, jin lagi solusinya. Gue bokeh banget nih, oh iya, gue ada jin. Jin yang disuruh supaya dia nggak bokeh. Ya, apalagi misalnya naruh kunci motor lupa, jin yang disuruh nyariin. Sakit, jin. Akhirnya institusi rumah sakit kagak laku semuanya. Orang kuliah tinggi-tinggi jadi dokter nggak laku gara-gara orang rata-rata minta sembuhnya kepada jin. Maka fala yusta'anu bihim wala yarkanu ilaihim. Artinya apa? Jangan condong sedikit pun kepada mereka. Wala yang bagi ya mukhatabatahum, dan juga janganlah berbicara, diajak ngobrol sama mereka. Walal hadis ma'hum, dan jangan bicara bersama mereka. Kenapa? Lima qad yatarattabu ala dzalik minal mafasid wal mudhar. Karena mafasid dan mudarat itu lebih banyak dibanding manfaatnya. Karena pintu untuk masuk kesyirikan, pintu akhirnya mendewakan, mengeluh-elukan, mengkultuskan jin tersebut, itu lebih besar peluangnya dibanding yang lainnya. Maka jemaah sekalian, walaupun ada ulama yang membolehkan selama dalam hal yang mubah, namun tetap yang lebih utama hindari. Karena pada prinsipnya kerjasama dengan jin tersebut itu pertama tidak bisa kecuali oleh orang-orang yang juga di dalam dirinya ada jinnya juga. Ya, biasanya begitu. Maka jemaah sekalian, dalam kemurnian tauhid kita lebih baik hal ini tetap ditinggalkan. Baik. Ya, ini tentang hal-hal yang terkait pengobatan yang terlarang, kemudian yang kontroversi. Dari semuanya ini tentunya kita bergantung pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita yakini pengobatan itu hanyalah sebab duniawi saja. Tetap ya fahuwa yashfin, dialah yang menyembuhkan, bukan dokter yang menyembuhkan. Baik, ini dulu tema kita tentang fiqhut tadawi. Barangkali ada diskusi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.